Ketika tahun 2024 tiba, apakah Abang akan mencalonkan diri sebagai calon bupati lagi untuk yang kedua kali? Cinta negeri itu Bagian dari iman. Allah tidak akan merubah keadaan negeri ini kalau tidak ada kesadaran, kemauan, dan kesungguhan serta kejujuran untuk mau melakukan perubahan. Siapa lagi yang mau melakukan perubahan kalau bukan kita? Di mana lagi kalau bukan di bumi Bofolo? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Buruh akan melaksanakan pilkada di tahun 2024 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi saya harus menyampaikan buat para netizen bahwa Bang Jun ini adalah salah satu dan mungkin satu-satunya yang saya ketahui dalam sejarah perjalanan Kabupaten Buruh 22 tahun yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dari jalur independen. Yang saya ketahui baru beliau. Abang ketika tahun 2024 tiba, apakah Abang akan mencalonkan diri sebagai calon bupati lagi untuk yang kedua kali? Jadi saya kira begini, yang pertama sebagai manusia yang percaya, saya kira saya cukup sungguh sangat bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani sampai dengan hari ini. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan rasa syukur itu. Yang kedua, kita harus tahu perjalanan kehidupan ini, dia menjadi sebuah estafet. Apa-apa yang sudah terjadi di hari kemarin itu adalah bagian dari kehidupan kita. Saya kira harus jujur kita memberi kesempatan kepada generasi berikutnya untuk meneruskan itu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tetapi hari ini secara sadar dan berencana kita harus mempunyai perspektif ke depan bahwa kehadiran kita, tantangan kita itu sudah jauh sangat berbeda. Karena itu, teman-teman, saudara-saudara yang punya energi untuk mengabdikan diri kepentingan negeri. Cinta negeri itu bagian dari iman. Merefleksikan rasa cinta itu harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Hubbul waton minal iman. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena itu, maka saya kira ini bagian dari refleksi perjalanan. Ke depan saya kira harus kita takar diri, ukur diri, timbang diri, dan itu menjadi bagian dari generasi berikutnya. Soal-soal yang berkaitan dengan perjalanan ke depan, saya kira makin banyak generasi-generasi cerdas, tetapi yang kita butuhkan makin banyak orang yang takut akan Tuhannya. Kalau dia merasa mendekatkan diri dengan Tuhannya, maka setiap langkah derapnya itu mesti dia merasa dikontrol, diawasi. Al-Quran menyebutkan faiza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka beritahukanlah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Dengan kedekatan itu, maka kita merasa terkontrol untuk melakukan apa saja, tetapi jadilah manusia yang berguna untuk sesama. Karena itu, maka ini saya pertama juga menyampaikan terima kasih. Tanpa ada komunikasi lebih lanjut, saya dalam perjalanan pengabdian menjadi orang yang sangat berguna, saya teringat Pak Arifin Tarigan. Beliau menyampaikan saya komandan Kompi 731 di Namlea itu sebagai aparatur TNI, tetapi saya membangun madrasah itu adalah bagian daripada tanggung jawab sebagai manusia. Saya ingin menjadi orang yang berguna, dan inilah yang kita lakukan. Kita ingin menjadi orang yang berguna, siapapun dia, asalkan dia cinta buat negeri ini, dia juga buka diri untuk menanyakan pendapat, saran, dan pendapat. Saya kira kita tidak mesti harus bawa bola dari gol sampai ke gol, tetapi kita harus mensupport agar bola itu bisa masuk ke gol dalam suasana yang damai, elok, cantik, dan orang mendengar itu dan melihat sebagai bagian daripada kepuasan sebuah permainan yang cantik. Dan saya berani menyimpulkan bahwa Abang akan menjadi kingmaker di balik proses tahun 2024. Nah, dari penjelasan Abang tadi. Ya, saya kira begini. Saya kira yang pertama kita sudah patut bersyukur. Ya, sudah patut bersyukur
kepuasan itu telah mengantarkan saya bergaul dengan banyak orang. Iya. Dan selalu dalam pergaulan itu tidak pernah ada yang menyakiti. Dan juga tidak pernah juga disakiti. Nah, ini yang kita jaga. Itulah memang kita tidak bisa menjadi politisi murni. Saya tidak pernah bisa menjadi politisi murni karena itu. Selalu timbang rasa, menjaga, dan segala macam. Terkecuali sistemnya itu, masyarakatnya itu sudah berada dalam satu koridor taat hukum, hak dan kewajibannya. Oh, itu sudah settle. Kalau sudah settle seperti itu, saya kira siapapun kita berani berkompetisi. Tapi sepanjang itu tidak, saya kira kita harus ukur diri, sadar diri, dan tahu diri. Dengan pengukuran seperti itu, maka evaluasi diri itu menjadi modal yang sangat penting. Sebab kalau tidak, akan terjadi gesekan yang sangat luar biasa. Dan kondisi itu, kematangan itu akan terusik. Ketenangan itu akan terusik sebagai akibat daripada kompetisi kepentingan yang sesungguhnya bukan kepada pengabdian, tetapi pada kekuasaan. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Luar biasa dialog saya dengan Bang Jun ini. Bang, sebelum saya menutup, apa closing statement Abang yang kemudian ingin Abang sampaikan? Yang pertama, saya berangkat dari ketentuan agama, kebetulan seperti ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah keadaan negeri ini kalau tidak ada kesadaran, kemauan, dan kesungguhan serta kejujuran untuk mau melakukan perubahan. Siapa lagi yang mau melakukan perubahan kalau bukan kita? Di mana lagi kalau bukan di bumi Bofolo? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Inilah bagian dari statement saya untuk mengantarkan saudara-saudara kita untuk berkompetisi secara baik, sehat. Kemudian negeri ini yang selama ini penuh dengan kedamaian akan terus terpelihara dan terjaga sampai pada kurun waktu yang ditentukan. Demikian saya kira ini yang bisa disampaikan. Para pemirsa channel Dialektika, itulah dialog saya dengan Dr. Haji Junedi Rupelu. Banyak hal yang kemudian beliau sampaikan, yang beliau jelaskan, yang beliau kisahkan dalam dialog saya dengan beliau di channel Dialektika ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bukan cuma sebagai sebuah informasi, tetapi bisa kita petik hikmahnya dan kemudian kita bisa jadikan itu sebagai momentum kebangkitan untuk Kabupaten Buru ke depan, Bang. Para pemirsa channel Dialektika, kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Jun.